Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ibu-ibu semuanya, pertama kita bersyukur kepada Allah, kita semuanya sehat, alhamdulillah, dan juga mari kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kegiatan diseminasi. Ini merupakan aksi nyata dari materi budaya positif yang ada pada pendidikan calon guru penggerak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita lanjut, karena kita masih pagi, belum perlu ice breaking ya ibu-ibu, kita langsung saja, yaitu kita tentang budaya positif itu sendiri. Sebenarnya sebelum kami tampilkan tadi, menurut pemahaman kita itu sebenarnya budaya positif itu apa sih? Gitu. Budaya positif itu yang kawan-kawan ketahui tentang budaya positif itu, apa yang tergambar di pikiran kita tentang budaya positif? Ya, mungkin budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga dia menjadi sebuah kebudayaan. Misalnya di sekolah kita, apa yang menjadi budaya, hal-hal baik yang menjadi budaya di sekolah kita, itulah budaya positif. Lalu budaya positif itu sebenarnya melingkup apa saja konsepnya gitu, ya kan? Jadi dalam budaya positif itu ada disiplin positif, ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian bagaimana tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pagi ini pada kegiatan diseminasi kita akan mencoba menjabarkan sekaligus melihat bagaimana sih penerapannya disiplin kita, aturan kita selama ini, apakah sudah masuk disiplin positif, sudah memenuhi dari motivasi perilaku manusia. Karena seseorang tuh melakukan sesuatu kan ada dasarnya gitu ya kan, dan kita dan yang hadir adalah kawan-kawan guru semua, apakah yang kita lakukan selama ini apakah sudah sesuai dengan posisi kontrol yang baik bagi seorang guru. Jadi seorang guru itu kan ada beberapa posisi kontrolnya, nanti akan kita lihat. Nah, yang kita lakukan selama ini apakah sudah sesuai? Kemudian tentang keyakinan kelas, bagaimana apakah kita sudah membuat keyakinan kelas sesuai dengan yang semestinya atau masih berupa peraturan kelas. Dan nanti juga kita pelajari bagaimana contoh segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa poin ini kawan-kawan sudah ada yang mendengarkan tentang poin-poin ini? Sudah pernah? Ya, sudah. Ini adalah sudah bagian memang. Dan pagi ini kita mencoba lebih menggalinya serta melihat aplikasinya nanti. Baik kawan-kawan, kemudian bagaimana cara menerapkan disiplin itu kepada anak sehingga bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin kita lihat apa itu nilai kebajikan. Nah, ada kawan-kawan yang pernah dengar nilai kebajikan itu apa sih gitu? Ya, silakan Bu Neci. Baiklah, terima kasih nanti kalian jawab. Menurut saya nilai-nilai kebajikan itu seperti nilai kedisiplinan, terus nilai bertanggung jawab, bertenggang rasa, terus ada rasa hormat dan banyak yang lainnya, Bu. Oke, terima kasih. Yang disampaikan, apakah kita semua setuju itu adalah nilai kebajikan, bertanggung jawab, disiplin? Apakah itu menurut kita sesuai dengan kita itu nilai kebajikan? Nah, oke. Jika sesuai, itulah yang maksud dengan nilai kebajikan, sebuah nilai-nilai yang diakui secara universal. Semua orang mengakuinya bahwa itu baik tanpa memandang suku, agama, latar belakang lainnya. Pokoknya semua orang mengakui itu baik. Selanjutnya, disiplin positif itu lebih diarahkan kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah,
Kita di sini sebagai guru, bagaimana nanti kiat-kiat kita menanamkan disiplin itu. Dari dalam diri anak itu timbul nanti keinginan mereka untuk menerapkannya, bukan lagi dari luar diri. Kemudian itu jadi menumbuhkan kesadaran dari peserta didik kita. Kemudian kita lihat perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu itu misalnya dia ingin nyaman, dia tidak ingin dihukum, nah, itu dasarnya. Kemudian dia melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan misalnya. Kemudian dia melakukan sesuatu karena ingin dihargai, diakui keberadaannya. Nah, itu kan perilaku yang mempengaruhi seseorang, motivasi dia dalam melakukan segala sesuatu. Setuju kita, Pak Ibu? Ya, Ibu ya. Berarti anak kita juga seperti itu. Mereka menunggu imbalan, minta diakui gitu ya kan. Kemudian mencari penghargaan terhadap diri mereka. Nah, dalam motivasi ini ada dua bagiannya, yaitu yang berasal dari luar diri dan dari dalam diri. Contoh, ini sering kita melakukan. Yang bagian pertama, ya kan Pak Ibu? Kita memberikan penghargaan kepada anak kita, kepada siswa kita, sehingga mereka melakukan sesuatu sering mengharapkan penghargaan itu. Ya. Kemudian anak kita melakukan itu karena takut dihukum. Contohnya, kalau anak kita terlambat, kita berikan sanksi, kita berikan hukuman. Jadi mereka anak terlambat nanti tak nyaman dihukum. Jadi itu adalah faktor dari eksternal, dari luar diri anak-anak kita tersebut. Oke, kemudian motivasi internal untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan. Mungkin kawan-kawan pernah enggak itu mendengar teori pecah telur? Belum pernah ya? Silakan Bu Adi. Ya. Teori pecah telur. Waalaikumsalam. Kalau saya nggak salah tentang teori pecah telur, kalau ada di kamu atau di orang tua yang pecah telur, orang yang pertama mendahului segala sesuatu itu yang disebut pecah telur. Contoh, anak di sekolah ini ada 1.000 anak, tapi ada satu yang sudah bertahun-tahun baru tahun sekarang yang merekor nilai untuk perguruan tinggi yang lebih hebat, yang lebih bagus itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu Vera. Teori pecah telur sesuatu yang pertama memulai, berarti sifatnya positif. Ya, ya ada benarnya. Kita bayangkan sebuah telur seperti ini. Jadi pecah telur, kalau telur itu pecah dari dalam, kira-kira kemudian dia berharga atau enggak? Kira-kira kalau pecahnya dari dalam. Kalau pecah dari dalam, maka dia akan menimbulkan satu kehidupan yang baru. Coba kalau pecah telur, kita pecahkan dari luar, kita masukkan dia ke kuali, jadi dia telur ceplok atau telur dadar, atau malah kalau dari luar jadi telur busuk jadinya. Tapi kalau dari dalam diri sesuatu itu keluarnya, kayak telur tadi, dia akan menjadi sebuah kehidupan yang baru. Ya, seperti kata Bu Vera tadi, memulai sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang bernilai, berharga, dan itu berjangka panjang, tidak jangka pendek. Kalau telur ceplok sekali makan habis, tidak ada lagi bekasnya, selesai. Nah, jadi bagaimana kita menimbulkan motivasi internal? Nah, jadi itulah kita, peran kita. Bagaimana kita mulai menghindari hukuman yang memang sudah biasa, karena kita mengatakan itulah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak. Itu prinsip kita ya Pak Ibu ya, Ibu sama mungkin kita ya. Pokoknya caranya kita disiplin, kalau tidak ada hukum mereka sulit untuk disiplinkan. Itu yang image yang ada dalam pikiran kita. Nah, kemudian ini tentang posisi kontrol seorang guru. Ya, kira-kira kita di mana? Posisi kontrol kita, apakah penghukum teman? Lalu apa itu penghukum? Di sini seorang guru kita
kita beri langsung contoh, anak kita terlambat, kita berikan hukuman, apakah menjadi sampah atau lain-lain, kita berikan sanksi atas aturan-aturan, atas kebijakan yang ada, seperti itu, atas kesepakatan yang ada, kita berikan sanksi, ada konsekuensi dari pelanggarannya. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian kita sebagai guru, posisi yang kedua sebagai teman. Kita berbicara dengan anak, "Mbak kota lambe, nak, sejam itu jalan nanti lambe dah." Nah, kita hanya seperti itu, kita ketawa, anak pun menganggap kita seperti temannya. Nah, jadi nggak ada bedanya jadinya. Apakah ini efektif? Tidak, belum tentu. Ya, sebagai teman, ya tentu tidak ada yang disegani, tidak ada yang kurang lah motivasi perbaikan atas kesalahan yang terjadi. Tentu tidak ada mereka mengevaluasi kembali yang terjadi untuk memperbaiki dirinya, karena ya yang menanyanya kan temannya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi kita guru membuat rasa, jangan terlambat jalan karena berangan lah ibu bekonya dapat perlah kalau kalian terlambat. Jangan kalian beribu, jangan ibu kalian ibu, apa ayah ibu menarangan. Sudah susah-susah ibu menarang, kasihanlah sama ibu. Berarti kan anak merasa bersalah jadinya. Enggak, gurunya sudah lelah ibu Nina, enggak, kasihan kalian. Nah, berarti anak nanti merasa bersalah. Mereka mungkin berubah, tapi hanya saat itu. Sama dengan teman tadi, mereka tersentuh, tapi hanya saat itu saja, tidak berjangka panjang. Nah, perubahannya. Kemudian posisi yang selanjutnya dari seorang guru sebagai pemantau. Mungkin ada yang pernah melakukan peran ini, Bu Neci? Kira-kira pemantau atau ada kawan pemantau? Apa itu? Posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai memantau. Apakah ini efektif? Ya. Kita melihat apa yang dilakukan anak kita tanpa ada usaha untuk memperbaiki, mengembalikan mereka kepada posisi yang benarnya. Nah, posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, kalau manajer kira-kira ingin ada perbaikan enggak? Nah, tentu manajer menginginkan sebuah perbaikan. Ditanya si anak, kenapa terlambat nak? Apakah terlambat itu bagus? Kenapa bisa terlambat? Apakah bagus? Bagaimana solusinya? Jika memang seperti itu, ada enggak solusinya ke depan? Jadi ada usaha guru untuk mengembalikan kesadaran anak dan meyakinkan si anak untuk tidak terlambat lagi. Nah, oke, di sini sebenarnya salah tadi ya kawan-kawan. Di sini baru penjelasannya. Kita lihat di sini seperti yang dijelaskan tadi ya, kita lanjut saja karena tadi sudah dijelaskan di awal langsung pemantau nih. Manajer. Nah, ini yang terakhir yang kita jelaskan tentang manajer. Pastinya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Terlambat maka terlambat, ban ondah dipakai adik. Gimana caranya supaya tidak terlambat lagi? Bangun lebih awal, atau mencari teman yang lebih dekat yang bisa bareng. Jadi Ananda yang menumpang sama temannya yang tidak terlambat. Jadi ada solusi-solusi dari masalah yang ada. Itu manajer tadi. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia. Berarti semua manusia, bukan kita saja sebagai orang dewasa, tapi juga anak-anak kita. Sama ada kebutuhan dasarnya. Seperti kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita mungkin kebutuhan makan misalnya. Kita lihat langsung ya, karena nanti penjelasannya kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ya, kenapa tiduran sedang belajar? Saya belum makan. Itu kan bertahan hidup berarti, ya kan? Kemudian kebutuhan tentang kebebasan. Bako maleh beraja, tidak bebas sudah, tidak bisa ngecek-ngecek, tidak bisa. Anak tuh dia ingin bebas,
Itu contohnya misalnya. Contoh kita apakan kepada siswa kita. Contoh lainnya misalnya kebebasan kita, ada anak-anak yang kita suruh menyampul bukunya warna hijau semuanya, buku Big Boss, sering kita seperti itu ya Ibu. Lalu anak nanti ada yang berwarna merah sampulnya, lalu kita marah. Padahal sebenarnya anak itu dia ingin mengekspresikan kebebasannya, misalnya seperti itu. Kemudian kasih sayang. Jadi setiap anak yang terlambat itu mungkin dia membutuhkan perhatian lebih. Anak yang tiduran tuh mungkin dia ingin kita lebih lagi, mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan lain-lainnya. Jadi di sini kita sebagai seorang guru diminta kejeliannya menggali bagaimana sebenarnya kondisi dari anak kita itu. Memang ini tidak mudah, membutuhkan waktu, tapi yakin kita pasti bisa melakukannya. Kemudian pengakuan atau penguasaan terhadap sesuatu itu, terhadap kemampuannya. Anak itu membutuhkan pengakuan terhadap kemampuan mereka. Jadi makanya kita sebagai seorang guru diminta selalu memberikan apresiasi kepada anak kita karena memang siswa membutuhkannya. Kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk rasa bersenang-senang terhadap anak kita. Contohnya anak-anak cabut bersama-sama, mereka ingin bersenang-senang, berteman, nongkrong-nongkrong di taman atau di tempat-tempat sekitar sekolah yang mereka senangi view-nya untuk mereka ngumpul-ngumpul. Jadi mereka ingin bersenang-senang. Jadi kita mesti memahami apa sih yang melatar belakangi dari sebuah tindakan anak-anak kita yang kita anggap sudah tidak sesuai dengan disiplin yang ada. Kemudian ini kita lihat, mungkin ibu-ibu pernah mendengar tentang segitiga restitusi. Salah satu solusi untuk menerapkan disiplin positif, solusinya itu dengan segitiga restitusi. Pasti segitiga restitusi itu sebuah proses, ya, proses untuk penyelesaian masalah siswa, betul sekali. Nah, banyakkah kasus di sekolah-sekolah? Di sekolah kita tahu kan banyak kasus-kasusnya itu Ibu. Banyak sekali. Contohnya siswa yang bertengkar, siswa yang terlambat, siswa yang tidur dalam kelas, dalam pelajaran. Itu semuanya kasus. Kenapa disebut kasus? Karena bermasalah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai aturan. Padahal sebenarnya tiduran boleh, tapi kalau pas memang waktunya bukan dalam jam pelajaran. Nah, segitiga restitusi kita memproses untuk mengembalikan siswa itu kepada identitas barunya dan menguatkan mereka kembali sehingga mereka kembali ke komunitasnya dalam keadaan yang lebih baik, lebih sukses, lebih yakin, lebih percaya diri, lebih punya tujuan, seperti itu. Nah, apa langkah tatapan dalam segitiga restitusi itu? Yang pertama dalam kasus per anak kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Berarti kita mesti menenangkan siswa kita. Jadi mereka mereka sedang bermasalah nih, rame-rame bertengkar. Kita harus tenangkan, ambil mereka, cari posisi yang nyaman dulu. Baru kita proses. Nggak dekat yang rame itu kita langsung proses gitu. Mereka butuh ditenangkan gitu, dipisahkan dulu, distabilkan dulu kondisinya. Baru setelah itu kita melanjutkan dengan berdiskusi dengan kenapa hal itu sampai terjadi, kenapa Ananda cabut, kenapa Ananda sampai terlambat. Dan kemudian baru kedua kita validasi tindakannya.
Tindakan berarti kan kasus, berarti tindakan salah. Berkelahi berarti salah. Ya, kita tanyakan, apakah berkelahi itu sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Atau berkelahi itu benar, baik? Apakah berkelahi itu sesuai dengan perilaku seorang pelajar? Nah, kita validasi tindakannya. Nah, lalu kita nyatakan bahwa tidak kesalahan itu tidak mutlak adalah anak kita tersebut penyebabnya. Ya, kita tentu harus membuat dia merasa nyaman, baru kita bisa melanjutkan prosesnya. Setelah itu baru kita yang terakhir menanyakan tentang keyakinan. Jadi di sebuah sekolah, kelas, ya tentu ada keyakinannya. Nah, berkelahi itu bertentangan dengan keyakinan sekolah, bertentangan dengan keyakinan kelas. Membuang sampah sembarang itu bertentangan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Datang terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana solusinya dari masalah yang sedang terjadi? Apakah perkelahian, terlambat, atau yang lain? Selanjutnya ini yang tadi ya kawan-kawan, contoh kasus kita sudah tadi, mungkin contoh kasusnya tidak perlu dijelaskan lagi. Mungkin dari yang poin-poin yang kami sampaikan tadi, kawan-kawan akan memberikan masukan atau menanggapi. Yang pertama budaya tentang disiplin positif, yang kedua perilaku manusia, mendasari perilaku manusia, atau adalah hal lain yang ingin kawan-kawan tanggapi. Silakan, Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami sedikit ingin bertanya tentang bagaimana praktek di lapangan. Biasanya anak-anak kita kan kalau ada melakukan pelanggaran atau kesalahan itu lebih banyak dihukum. Contohnya dihukum memilih sampah, kemudian ada saja pekerjaan yang kita berikan. Nah, setelah mendapatkan materi dari Ibu tadi, ada itu bagian terakhir, yaitu mengatasi masalah anak berdasarkan segitiga restitusi. Kami sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan di akhir sekali tadi. Rasanya kalau sering kita menghukum anak itu, rasanya setelah anak itu lepas dari sini, kita bertemu lagi sama anak tersebut. Ada yang sukses, ada yang apa, tapi anak itu tetap baik hati kepada kita, menegur kita dengan senyuman. Rasanya, oh saya dulu pernah menghukumnya, perasaan bersalah itu terasa di saat mereka sudah tidak ada lagi di sini dan bertemu dengan mereka tertawa. Dan saya merasa itu mungkin ini terjadi pada diri saya, entah dengan guru yang lain tidak ya Bu. Jadi bagaimana kita bisa mengajak anak ini berdiskusi. Kadang-kadang kita langsung emosi kita saja, dimarahi. Kemudian kalau kita dipikir ini kasih saja ini hukumannya. Kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di rapat. Nah, jadi bagaimana sih Bu untuk kedepannya supaya kita bisa mengajak anak kita didiskusikan? Namun yang jadi permasalahan anak kita itu tidak satu saja, kadang dalam satu hari itu lebih dari 10 orang yang bermasalah. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Esi untuk tanggapan mungkin juga masukannya. Kita semua sama mendengar yang terjadi. Sementara dalam teorinya, dalam pendidikan yang merdeka itu, untuk mencapai kemerdekaan setinggi-tingginya dari prestasi kita atau pendidikan yang berpihak kepada siswa itu, kita harus memproses sesuai dengan kondisi anak atau
proses yang berpihak kepada siswa. Dalam realisasinya tidak seperti itu. Nah, kendalanya tadi juga disampaikan bahwasanya anak kita yang berkasus itu bukan 1, tapi lebih dari 10, kadang 20. Nah, dalam hal ini mungkin sebenarnya kita ada juga yang sebahagian mungkin sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Memang kadang prosesnya terbalik-balik, tapi pada intinya ada. Nah, di bahagian lain kita juga ada yang memberikan hukuman, itu yang terjadi pada piket sering seperti itu. Nah, dalam hal ini memang kita tidak bisa merubah sesuatu itu dalam seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi kendala jika kasus itu banyak. Sesuai dengan segitiga restitusi, kita adalah mencari, mungkin dalam tahap ini prosesnya kita bisa mengumpulkan anak seperti yang bisa kita lakukan. Kemudian kita lakukan langkah ini secara global. Kita tanya kenapa mereka terlambat, mungkin tapi tidak persen, tapi dalam bentuk kertas. Akhir-akhir ini kita mulai melakukannya dengan memberikan kertas kepada peserta. Kenapa mereka sampai terlambat? Nah, kemudian solusi apa yang mereka tawarkan sehingga kedepannya tidak terlambat lagi. Jadi kita memang tidak bisa melakukan satu persatu, one by one, tapi secara garis besar semuanya. Artinya secara bersama-sama tentu prosesnya kita hindari tadi hukuman. Belakangan ada berkurang, ya Besi, mulai berkurang hukuman dengan kita memberikan kertas. Walaupun itu pemberian hukuman belum bisa 100% masih juga kita jalani. Contohnya kita meminta anak kita membawa pasir ke sekolah. Ya, karena situasi seperti tadi, ya anak kita tuh dalam jumlah yang global, kasusnya itu dalam jumlah yang global. Jadi kalau penanganan satu persatu juga terjadi masalah karena personilnya. Kita di piket itu untuk melakukan segitiga restitusi satu persatu juga tidak memungkinkan. Jadi kita kalaupun kita melakukan segitiga restitusi itu secara global berarti melalui pakai media, contohnya pakai kertas gitu. Kita minta kenapa mereka terlambat, lalu solusi dari mereka yang kita minta. Lalu kita adakan negosiasi, diambil jalan tengahnya, oh inilah solusinya. Mungkin dengan perjanjian mereka tidak terlambat lagi. Memberikan pemahaman kenapa terlambat itu tidak baik. Jadi ini memang pelan-pelan kita merubahnya ke depan. Mungkin ada kawan-kawan yang lain mau menambahkan? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tampilannya Ibu sajikan tadi tentang sisi positif, kalau dilihat ya sudah bagus sekali. Nah, ini untuk menerapkannya harus ada kesadaran, ada faktor eksternal dan internal. Nah, kalau menurut saya, bagaimana anak itu menanamkan kesadarannya sendiri yang dari dalamnya itu perlu juga ada ini guru jangan memberi contoh tetapi dicontoh oleh anak. Oh begini sementara gurunya gimana. Jadi kita dengan adanya keyakinan kelas kita dicontoh oleh anak, jangan sering guru memberi contoh. Nah kalau sudah kita dilihat oleh anak itu bagus, anak itu akan timbul kesadarannya. Tapi kalau kita memberi saja sementara kita tidak boleh terlambat. Sementara gurunya terlambat, walaupun ada catatan-catatan begini berkohar-kohar guru itu, nah juga tidak akan timbul kesadaran karena anak-anak sekarang lebih melihat contoh daripada memberi contoh. Nah itu sementara itu dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk Jennifer.
Oke, sebelum Bu Vera, sesuai yang beliau katakan itu tadi dengan pesan instruktur waktu kegiatan bersama instruktur kemarin itu, jangan bicara guru tentang terlambat kalau guru sendiri masih terlambat. Jangan guru bicara disiplin kalau guru sendiri masih belum disiplin. Jadi sangat sinkron yang beliau sampaikan. Mari kita memberikan keteladanan, terutama dalam penerapan budaya positif. Guru menjadi magnet positif itu, maka seluruh siswa-siswa akan berangsur-angsur tertarik untuk melaksanakan. Makasih Ibu, sangat sesuai sekali dengan yang kami pelajari. Mari berikan keteladanan. Guru adalah seorang penuntun bagi seluruh siswa-siswinya. Terus sekali Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari ulasan dari Ibu tadi, saya sangat setuju. Sebenarnya untuk kedisiplinan ini kita kembali kepada diri kita sebenarnya. Kita kembali kepada diri kita dulu. Apapun dan bagaimanapun cara untuk kita menghukum anak, atau bagaimanapun cara kertas apapun yang akan kita berikan kepada anak, namun anak tidak akan takut, namun anak tidak akan merasa. Kalau kita sebagai guru masih ada yang terlambat, masih ada juga maaf sekali, saya bukan guru kelas, ada juga dikasih tugas anak kita keluar atau kita main HP gitu. Namun anak akan menjadi panutan kepada awak, disuruh di buku aja, main HP di pintu, main di luar. Jadi kita yang dulu yang dicontohnya. Nah, mungkin kita untuk memberikan kedisiplin, menyuruh dia disiplin, sementara kita tidak disiplin, kita tidak patuh dengan aturan. Jadi untuk masa akan datang, sedikit ada waktu saya pelatihan, waktu saya BIMTEK nasional untuk kepala pustaka, ada sebuah sekolah di Bandung. Dia guru yang mencerminkan pertama dulu contoh kehadiran. Hadir dia pertama, dia berdiri guru-gurunya di gerbang bersama kepala sekolahnya. Bukan anak, guru yang menyambut siswanya. Kedua, tentang sampah. Bagaimana kedisiplinan sampah tidak bertebar, guru yang dulu. Umpama contoh, ada sampah, sementara siswa ada sampah, dibiarkan kita ngambil dulu dekat siswa. Apakah reaksi siswa itu terhadap kita yang pertama menurut sampah? Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Oke, aplaus untuk Bu Vera. Berarti kita sama sepakat dari dua tanggapan guru kita tadi. Kita sepakat bahwa guru adalah penuntun siswa untuk memberikan versi terbaik dari dirinya, mencapai kebahagiaan harkat yang setinggi-tingginya. Berarti kitalah penuntun, kitalah guru yang mencontohkan keteladanan. Kita sepakat? Nah, berarti kita sepakat dalam poin itu untuk menerapkan budaya positif. Guru adalah sebagai motivatornya, inspiratornya, sekaligus yang dapat menginspirasi, diteladani oleh seluruh siswa-siswi kita. Mungkin yang lain bisa menanggapi dari pembahasan kita tentang budaya positif pagi ini. Silakan Ibu-ibu. Terima kasih kembali jam Bunda telah memberikan kesempatan. Sebenarnya di sini saya tidak ingin bertanya lagi, tapi saya ingin coba bagaimana sama satu ide dengan ibu-ibu tadi yang telah menyampaikan aspirasinya, menyampaikan buah pemikirannya terhadap presentasi yang ibu berikan. Kami sangat setuju sekali bahwa di sini dalam menerapkan sebuah budaya positif, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat, nah itu kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Jadi di sini kita harus melakukan perubahan. Mudah-mudahan itu ada terhadap kita guru, ada juga terhadap siswa kita. Namun itu butuh program, butuh penyampaian, butuh sosialisasi.
Mungkin pada kesempatan ini kita guru penggerak itu sudah mensosialisasikan kepada guru. Begitu juga untuk perubahan anak-anak kita tentu adalah sosialisasi yang budaya positif itu. Walaupun hasilnya mungkin tidak akan tahun ini kita dapatkan, akan tetapi secara angsur-angsur budaya positif itu mungkin bisa diterapkan oleh anak-anak kita. Mungkin itu saja Bunda, kita hendaknya berubah lagi. Ada keinginan kita bersama untuk berubah. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Aplus Desi, dapat kita tangkap berarti sudah 2 poinnya. Pertama, kita menjadi teladan. Yang kedua, mari kita lakukan perubahan. Walaupun hasilnya bukan saat sekarang, tapi pelan-pelan ke depan akan nampak perubahan pelan-pelan, dan itu lama-lama akan menjadi budaya dari sekolah kita. Budaya untuk malu datang terlambat, budaya untuk malu buang sampah sembarangan, ya, budaya untuk tidak menghargai orang lain, malu jika tidak menghargai orang lain. Terima kasih. Berarti 2 sudah dapat kita simpulkan. Mari kita menjadi teladan, mari kita memulai melakukan perubahan. Mungkin ada dari Bu Sil? Iya, silakan. Terima kasih. Mengenai disiplin positif ini, tadi kan ada anak yang tidur dalam belajar. Nah, jadi kalau selama ini kita kan ada itu minta data kepada waktu PPDB, minta data nomor HP orang tua. Nah, mudah-mudahan ke depan memang kita terapkan ini. Kenapa? Karena anak itu tidur, ditanya, ambo mama tuang ambo mambuit sabah, ambo mangale sambah, jualan katanya. Nah, jadi dengan adanya data nomor HP orang tua, kita mudah kontak. Kita kontak. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita minta waktu PPDB, nomornya yang tidak nomor yang valid yang diberikan oleh siswa. Jadi setelah kita kumpul data nama WA atau nomor HP orang tuanya, nah dengan bermurah hati kita mengontaknya. Nah, ini merupakan salah satu juga untuk mencapai bagaimana hasilnya positif belajar, karena ini termasuk permasalahan di dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, masukan yang bagus sekali. Berarti kolaborasi pihak sekolah dengan orang tua, karena pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri di sekolah saja tanpa support dari orang tua dan masyarakat. Nah, berarti di sini kita diminta adanya kelompok parenting, grup kelas antara guru, bisa guru bidang studi dengan orang tua, wali kelas dengan orang tua, pihak sekolah dengan orang tua, sehingga bisa duduk bersama, mencarikan solusi bersama jika bukan hanya terhadap masalah sebenarnya, termasuk langkah ke depan dari siswa-siswa kita. Sangat bagus sekali masukan Bu. Mungkin selama ini di sekolah kita ada, tapi belum optimal, belum diaktifkan semaksimal mungkin. Jadi ke depan kita lebih aktifkan lagi. Ya, terima kasih Bu. Sudah 3 poin-poin positif yang akan kita jalankan seiring dengan pelaksanaan diseminasi ini. Semoga dapat kita terapkan. Silakan, mungkin ada masukan yang lain, penekanan pada budaya positif ini. Silakan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar pemaparan Bunda tadi, hal yang menarik bagi saya yaitu dalam posisi kontrol guru gitu. Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, dari sana itu saya merasa malu selama ini gitu sebagai guru, dan juga di sekolah kita ini mungkin mohon maaf ya Bunda, kebanyakan kita itu tidak memperhatikan proses segitiga restitusi yang sudah Bunda paparan tadi gitu. Mungkin sudah berjalan tapi belum terlalu maksimal. Kebanyakan di sini di sekolah ini termasuk saya sendiri gitu, dan ingin merubahnya setelah pemaparan
Bunda tadi, yaitu kita sebagai penghukum. Salah satu contohnya pada saat anak terlambat gitu. Kalau saya menyimpulkannya, kita itu sebagai penghukum jadinya. Kita tidak menanyakan dulu kenapa kamu terlambat, kenapa kamu seperti ini. Nah, kita tidak berdiskusi dengan mereka bagaimana mereka menemukan jalan mereka sendiri gitu. Dan ingin membuat mereka itu bertanggung jawab dan sadar akan kesalahan mereka. Kita langsung saja menjudge mereka seperti, oh kamu terlambat ya? Nah ya, udah berapa kali? Nah catat namanya, bawa pasir, itu saja gitu. Kalau dapat nanti kita rubah. Dan juga dalam penanganannya mungkin saya sendiri gitu sering membuat anak ini tidak memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Mereka merasa kurang nyaman mungkin pada saat perkataan saya gitu. Oh ya, madawana Iko dulu apa dan aja kini mereka sama jawaban sering seperti itu gitu. Mungkin kata-kata seperti itu tuh bisa kita menjadi budaya yang positif lagi gitu, kita rubah kembali gitu. Dan juga sering saya menghardik anak ini di depan guru atau orang ramai gitu. Yang ingin saya rubah yaitu memanggil anak mungkin dan menanyakan apa masalahnya dan apa solusinya. Begitu. Jadi terima kasih banyak Bunda telah merubah mindset saya dan ingin menerapkan budaya positif ini bagi diri saya dan juga di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu atas semangat perubahannya. Berarti kita yang hadir semua, kawan-kawan guru yang hadir semua sepakat semuanya ingin berubah. Kita menyadari bahwa selama ini kita perlu perbaikan. Kesalahan yang tanpa kita sengaja atau kita sadari ternyata terjadi. Walaupun tujuan kita itu baik, tidak ada dalam hati kita niat menjudge, menghukum, tapi itu kita lakukan. Tanpa kita sadari ternyata itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman, ada rasa tertekan, ada merasa minder dari anak kita, sehingga mereka berubah sementara karena perasaan itu, karena tidak ingin nyaman nanti dimarahi dekat teman-temannya, karena nanti tidak nyaman diberikan hukuman, kita tidak sadar. Nah, di sini kita bersama-sama tadi sudah sama-sama ingin berubah. Dan ini adalah awal dari perubahan itu sendiri, adanya sebuah keinginan. Dan seperti tadi disampaikan juga oleh guru kita, mari kita bersama-sama memberikan keteladanan. Kalau semua kita sudah berubah guru-guru secara pelan-pelan, maka yakinlah anak kita juga akan berubah. Itu sudah pasti. Nah, mungkin itu poin-poin dari kita yang hadir pagi ini. Silakan Bu Esi ingin menambahkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Kita tidak boleh tadi memberi hukuman kepada anak. Dan kita harus jadi manajer. Kita, umpamanya dia terlambat ke sekolah, kenapa kamu terlambat sekolah? Nah, karena sumur saya tidak ada mandi ke batang air. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Sore-sore kamu bawa air, ya, jadi mandi di rumah saja, kita kasih seperti itu. Nah, besoknya diulang lagi, besoknya diulang lagi. Nah, langkah apa yang akan kita tempuh? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang setiap hari anak itu terlambat. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Orang ibu saya stroke, Bu. Saya memandikannya, ya menyiapkannya. Setiap hari dia terlambat karena mengurus orang tuanya. Nah, bagaimana kita jadi manajernya itu? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, itulah yang terjadi, sudah diberikan arahan, diberikan pengertian, tapi masih dilakukan. Sepertinya Bu Esi yang ingin sudah bergerak mulut beliau pas menanyakan tadi, silakan. Apakah waktunya masih bisa? Masih bisa sedikit. Mungkin saya masih belum paham Bu, bagaimana kalau ada kami mempraktekkan
mempraktekkan 2 orang di depan, misalnya contohnya anak terlambat. Nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Saya mau jadi model jadi siswanya, Bu. Oke. Nah, nanti marah-marahin saja saya, Bu, nggak apa-apa. Oke, Ibu Esi bisa minta main peran kita sebentar. Kasus bagaimana anak kita yang tadi terlambat karena boleh kasusnya yang lain tapi kita contohkan di depan. Silakan Ibu Esi mau jadi siswa yang ya. Oh, jawab dulu ya. Ya, tadi ya. Oke. Anak kita tuh terlambat, ternyata dia mandi di rumah tetangga. Disarankan oleh guru bawa air ke rumahnya biar besok tidak terlambat lagi. Ternyata besok dia terlambat lagi. Nah, apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya mungkin kita ulang lagi segitiga restitusi itu, artinya kita kembalikan kepada dia keyakinan apakah terlambat itu benar atau tidak. Kita kembalikan kepada kesadaran sendiri. Lalu kita timbulkan motivasi dari dalam dirinya. Mungkin tentang tujuannya sekolah, visi dia ke depan, tentang keyakinan dirinya, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya itu apa. Apakah nilai-nilai kebajikan itu akan terpelihara dengan terlambat, akhirnya diproses lagi, tidak mengikuti pelajaran. Apakah itu akan merubah dirinya itu. Jadi kita kembalikan kepada anak kita itu. Jadi ini memang tidak membutuhkan waktu yang sebentar karena membangkitkan motivasi dari dalam diri gitu. Kita tidak memberikan hukuman, kita tidak menekan, dan itu tentu memang tidak mudah. Pelan-pelan mungkin kita di sini diminta kesabaran kita. Kita berikan perhatian lebih. Jadi kadang anak ini seperti ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Berarti mungkin bisa jadi di rumah dia kurang perhatian. Nah, dengan memahami kebutuhan dasar manusia tadi, mungkin pengakuan atas aktualisasi dirinya, rasa senangnya, syukurnya terlambat. Jadi kita berikan solusi dari kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi itu tadi. Jadi kita sebagai guru sudah selayaknya memahami gitu. Apa sih dasar kebutuhan dasar manusia bagi siswa kita yang tidak terpenuhi. Berarti kalau dari kasus tadi kebutuhannya adalah kurang perhatian. Berarti seperti solusi dari tadi kita mungkin bicara bertemu tetap muka dengan orang tua, kita berikan pengertian kepada orang tua bahwa anak kita minta perhatian lebih. Selain kita sendiri juga memberikan perhatian yang lebih. Mungkin itu bisa menjadi solusinya. Kira-kira begitu. Kemudian kedua tadi mengurus orang tuanya yang stroke. Ya, berarti di sini anak kita ini tentang kebutuhan dasar apa kira-kira yang belum terpenuhi bagi anak kita itu. Kalau dia mengurus orang tua, kalau kenyamanan dan kesenangan ini dia mengurus orang tua tuh kan kebutuhan dasar itu, ya kan? Kan kebutuhan dasar apa itu? Kalau kasih sayang kan kasih sayang, ya, sehingga dia terlambat. Mungkin kita berikan solusi, apa solusinya? Mungkin dia bangun lebih awal, atau kita berikan keyakinan manfaatnya bangun lebih awal, sehingga tidak mengganggu datang ke sekolah. Karena jamnya tentu akan sama nanti. Biasanya bangun jam 5 karena bantu orang tua, akan terlambat juga, berarti dimajukan lagi. Yang penting di sini kita juga memberikan perhatian. Anak kita nih ada problem, ada masalah, kita berikan perhatian khusus sehingga dia lebih termotivasi. Seperti itu. Tadi Ibu Guru kita ada minta memberikan contoh main peran. Kita boleh di depan satu. Misalnya kita berikan kasus, mungkin nanti Bu Esi silakan ke depan sesuai ke kasus kejadian saja. Silakan Bu Esi. Ya, Bu Esi. Kita sudah ada contoh kasusnya. Mungkin silakan sama guru ya kita itu kan.
Silakan, ada kawan yang bisa ke depan satu lagi. Iya, silakan Messi. Ya. Mari kita sama-sama menyimak, yaitu yang kasus ini adalah pagi ini anak-anak sudah berdatangan kecuali Randi yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan mulai, Andi yang datang dengan kondisi yang berantakan. Cinta temannya bertanya kenapa dia berantakan. Lalu Andi malah marah-marah dan menantang temannya tersebut hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak takut lalu memanggil guru yang kebetulan berada di ruang guru. Nah, mari kita lihat adegannya bagaimana saat kedua anak itu dipanggil dan bagaimana guru memprosesnya. Iya. Nilainya saling menghargai dan menghormati. Dan kasusnya tentang Andi kita ganti nanti dengan Sil yang bertengkar. Oke. Mungkin berdiri saja. Tadi ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertama dialog dari guru dulu. Duduk, oke. Ya. Boleh, silakan Mas dari luar dulu. Iya, oke. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Sil. Bagaimana keadaannya Sil sekarang? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh ya Sil. Menurut Sil, perbuatan yang maaf ya. Iya. Sil tahu kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Tahu, Bu. Ya, tidak tahu Sil. Tadi di kelas Sil ngapain? Tadi pera Bu, jahit kawa Bu. Awal simpai jalan kok simpai balik Bu. Cakap kami 2 Bu. Sil tidak boleh seperti itu, Nak. Kalau Ibu di posisi Sil, ya Ibu mungkin akan marah karena kaki Ibu sudah tersandung oleh siapa tadi? Tera. Sil, kita ini harus sabar dengan teman. Ya, Bu. Ya. Menurut Sil, perbuatan Sil seperti itu apakah benar atau salah? Salah, Bu. Dakwah bilang ya, Bu. Ya, bagus. Kesalahan itu memang wajar. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi kita bisa memperbaikinya. Mari kita cari solusinya ya, anak Ibu Sil. Langkah apa Iya. Oke, kalau begitu apa yang akan Sil lakukan setelah itu? Ya Bu, saya merasa menyesal Bu, karena sudah menyakiti Pira sampai menangis Bu. Sebenarnya saya tadi terbawa emosi Bu, tapi untuk selanjutnya nanti saya mau minta maaf kepada Pira Bu dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Ya, kalau begitu bagus ya Sil. Sekarang Sil bisa meminta maaf kepada Pera agar kita seperti biasa lagi. Ya, Ibu tidak mau Sil dengan Pera bertengkar lagi ya setelah ini, Nak ya. Ya, kalau begitu Sil sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang Sil boleh kembali ke kelas lagi ya, Nak ya.
Ya Bu. Oke, kita berikan aplaus untuk ibu-ibu kita sudah bermain peran di depan ya. Kalau main perannya dadakan, tapi bisa kita maklumi. Dan itulah gambaran dari segitiga restitusi, di mana ada validitas identitas, validitas tindakan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Di mana di saat kita menanyakan keyakinan, ada solusi dari kasus perkelahian itu bagaimana ke depannya, dan apa langkah yang akan diambil oleh siswa kita berkasus tadi. Terima kasih yang sudah bermain peran, walaupun perannya dadakan, tapi itulah kira-kira langkah-langkah yang bisa dilakukan. Baik ibu-ibu, kira-kira demikian diseminasi kita pagi ini. Kita lakukan refleksi dari kegiatan kita, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari kegiatan ini. Kita mulai dari, silakan, mungkin ada ibu yang bisa melakukan ya, hal positif apa yang sudah kira-kira pagi ini kita berkumpul di sini lebih kurang 1 jam, apa yang bisa kita dapatkan dari diseminasi budaya positif ini. Silakan Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atau Bunda yang telah memberikan waktu kepada saya. Dari diseminasi Disiplin kegiatan yang kita lakukan ini dan penyampaian Bunda dan juga ada masukan-masukan dari ibu-ibu. Jadi saya pribadi, walaupun saya tidak guru kelas atau apa, jadi saya banyak memetik ilmu-ilmu di dalamnya, banyak ilmu yang positif, pelajaran positif yang dapat dari saya, dan ilmu saya bertambah dari kegiatan ini. Udah berapa hari saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa sebagai guru CGP walaupun tidak, tapi saya merasa ilmu saya bertambah. Itulah positifnya yang dapat dengan saya, dan juga kita bisa untuk memajukan sekolah kita yang lebih baik dari yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Makasih Bu P. Jadi ada hal positif tentang budaya-budaya yang ada di sekolah kita. Semoga ada perubahan. Jadi Bu P sudah bertambah wawasan beliau tentang mungkin penanganan dari kasus siswa. Makasih Bu P. Silakan Bu. Terima kasih. Refleksi untuk saya ini dari penampilan tadi dan ya masukan ada tanya jawab, walaupun saya tidak CGP, tetapi ini karena faktor umur. Tapi dengan melihat ini, rasanya saya ingin pula jadi guru penggerak. Ya. Saya sudah mengajar sudah lebih 30 tahun. Nah, bertambah ilmu saya. Jadi kita harus menstabilkan identitas anak. Mudah-mudahan sisa-sisa saya mengajar ini lebih kurang 6 tahun. Mudah-mudahan kita semua ini betul menerapkan ilmu seperti himne guru. Mudah-mudahan kita menjadi penyejuk dalam kehausan oleh anak. Kita adalah pahlawan tanpa tanda tanya. Terus kita ini mudah-mudahan kita bisa masuk surga kalau kita sudah melaksanakan ini, karena kita menjadi guru yang bisa mengantarkan anak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya, terus dengan ilmu yang bermanfaat, peluang besar masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aja. Sangat menginspirasi ya, beliau yang selama ini kita lihat sudah bisa kita teladani, masih ingin melakukan perubahan. Jadi sudah baik, masih ingin lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan dari diseminasi positif, ada semangat perubahan dari kita bersama. Mungkin ada yang menambahkan? Terima kasih ibu-ibu semuanya atas perhatiannya. Semoga sekolah kita lebih baik lagi dan kita bisa menerapkan budaya positif yang ada. Dengan ilmu ini pelan-pelan kita berubah mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang sedikit demi sedikit. Semoga Allah anggap apapun yang kita lakukan tercatat sebagai amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tampil tanpa ada persiap. Memang ada harus bertampilan kasus tadi. Iya. Terima kasih. Wassalam.